Shalom Pak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Fernando CIP dengan NIM 225101007. Saya kelas 7 TI Cerdas 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper review bertemakan RNN dalam prediksi harga. Yang pertama, di paper pertama itu berjudul penerapan metode RNN dengan pendekatan LSTM untuk prediksi harga saham, yang dimana penelitian ini ditulis oleh Andi Aneva, Yudi Hatta, Hafiza Oktasia Nasution, dan William Dewestari. Dipublikasikan pada Bulletin of Computation Research Vol 4 nomor 1 tahun 2003. Latar belakang penelitiannya, penulis memulai dengan fenomena meningkatnya jumlah investor pasar modal di Indonesia dan tingginya ketidakpastian harga saham. Investor membutuhkan prediksi yang akurat sebagai bahan pertimbangan strategi. Yang kemudian rumusan masalahnya. Rumusan masalah dalam artikel dapat disimpulkan menjadi seberapa baik model LSTM dalam memprediksi harga penutupan saham BBNI dan bagaimana pengaruh jumlah epoch serta neuron terhadap performa prediksi. Tujuan penelitian adalah membangun dan menguji model LSTM untuk memprediksi harga close saham BBNI serta menganalisis performanya menggunakan nilai MAE dan MAPE dengan berbagai konfigurasi epoch dan jumlah neuron. Metode penelitian ada pengumpulan data, yang dimana mengambil data historis saham BBNI dari Yahoo Finance dari 2004 sampai 2023. Yang kedua menggunakan hanya kolom harga close. Yang ketiga ada pre-processing. Yang ketiga ada perancangan model. Yang keempat ada training. Yang kelima ada pengujian. Dan kemudian hasil penelitian menghasilkan dua skenario utama. Yang pertama epoch 10, MAE 0,0286, MAPE 0,0488. Yang kedua epoch 20, MAE 0,0150, MAPE 0,0257. Yang ketiga, visualisasi menunjukkan bahwa prediksi dengan 20 epoch jauh lebih mendekati garis aktual dibanding 10 epoch. Penulis menyimpulkan bahwa model dengan epoch terlebih tinggi memberikan akurasi lebih baik. Data menunjukkan tren peningkatan performa yang konsisten. Yang kemudian masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan menjelaskan bahwa model membutuhkan waktu untuk belajar pola data. Nilai loss awal tinggi lalu menurun seiring pelatihan. Kinerja prediksi meningkat signifikan ketika epoch ditambah. Namun, pembahasan masih bersifat deskriptif dan belum masuk ke analisis yang lebih dalam. Seperti yang pertama itu, mengapa neuron tertentu lebih baik. Yang kedua, bagaimana sensitivitas model terhadap noise pasar. Yang ketiga, bagaimana performa prediksi pada periode volatil tinggi seperti tahun 2008 atau 2020. Kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan data yang digunakan sangat panjang atau 19 tahun, sehingga model belajar dari berbagai kondisi pasar. Selanjutnya kelemahannya, hanya menggunakan satu fitur atau harga close, sehingga informasi penting seperti volume atau high atau low tidak dimanfaatkan. Kemudian, kesimpulannya, secara keseluruhan, jurnal ini merupakan penelitian aplikatif yang baik karena menyajikan proses eksperimen yang runtut dan mudah dipahami, serta menunjukkan hasil prediksi yang cukup akurat untuk saham BBNI. Model LSTM terbukti efektif dengan error rendah, terutama pada konfigurasi epoch 20. Yang kedua, paper kedua, perbandingan metode RNN dengan LSTM untuk prediksi harga saham Bank Mandiri. Artikel ini ditulis oleh Nailatul Fitriani, AJ, dan Gufron dari Universitas Islam Sultan Agung, dipublikasikan pada Jurnal Nusantara of Engineering Vol 8 nomor 2 tahun 2005. Secara topik, penelitian prediksi harga saham dengan RNN dan LSTM bukan hal baru, namun keaslian penelitian terletak pada fokus terhadap saham Bank Mandiri dengan periode 2018 sampai 2024. Latar belakang penelitian, penulis menjelaskan bahwa pasar saham merupakan indikator penting kesehatan ekonomi dan sektor perbankan, khususnya Bank Mandiri, memiliki peran strategis karena kestabilan dan tingginya minat investor.
Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana performa metode RNN dan LSTM dalam memprediksi harga penutupan saham Bank Mandiri. Yang kedua, model mana yang memberikan hasil prediksi yang paling akurat berdasarkan RMSA dan MAPA. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah membandingkan performa RNN dan LSTM dalam memprediksi harga saham Bank Mandiri dengan berbagai kombinasi parameter pelatihan atau batch, size, and epoch. Tujuan tambahannya adalah menentukan model terbaik yang dapat menghasilkan prediksi paling akurat untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, yang selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data, mengambil data penutupan harian saham BMRI periode 2018 sampai 2024 dari Yahoo Finance. Yang kedua, pre-processing. Yang ketiga, perancangan model. Yang keempat, denormalisasi. Yang kelima, evaluasi. Hasil penelitian RNN, yang pertama RNN terbaik karena RMSA bernilai 191,91 dan MAPI bernilai 1,53% atau batch 16 epoch 100. Yang kedua, LSMTM terbaik RMSA bernilai 94,22 dan MAPI bernilai 1,15% atau batch 32 epoch 30. LSTM secara konsisten menghasilkan nilai error lebih rendah dan prediksi lebih mendekati data aktual, sebagaimana terlihat pada tabel perbandingan dan grafik prediksi. Pembahasan, penulis menjelaskan hubungan antara parameter pelatihan dengan performa model. RNN mengalami ketidakstabilan pada epoch tinggi dalam kurung 100 sehingga terlihat indikasi overfitting. Sebaliknya, LSMTM tampil lebih stabil di berbagai konfigurasi, menegaskan kemampuannya menangani diferensi jangka panjang. Kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya, penelitian disusun rapi dengan tahap metodologi yang jelas dan mudah direplikasi. Yang kedua, pengujian parameter lebih beragam dibanding banyak penelitian lain yang hanya memakai satu konfigurasi. Kelemahannya hanya menggunakan satu fitur harga close sehingga informasi seperti volume atau high low tidak dimanfaatkan. Yang kedua, validasi menggunakan split statis 80/20 tanpa teknik yang lebih kuat seperti walk forward validation. Kemudian kesimpulannya, secara keseluruhan jurnal ini merupakan studi komparatif yang cukup baik dan informatif mengenai performa RNN dan LSTM dalam memprediksi harga saham Bank Mandiri. Selanjutnya, jurnal ketiga, perbandingan model RNN, model LSTM, dan model GRU dalam memprediksi harga saham LQ45. Penelitian ini ditulis oleh Andrew Nielsen dari Institut Teknologi Bandung dan dipublikasikan dalam jurnal Statistika dan Aplikasinya Vol 6 nomor 1 Juni 2022. Penelitian berfokus pada perbandingan performa 3 model deep learning untuk memprediksi harga saham LQ45. Latar belakang penelitian, penulis memaparkan bahwa harga saham sangat fluktuatif dan penuh ketidakpastian, sehingga kesalahan prediksi dapat menyebabkan kerugian pada investor. Dalam konteks ini, machine learning, khususnya RNN, dianggap mampu menangkap pola sekuensial dalam data histori saham. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana performa ketiga modal tersebut dalam memprediksi harga saham-saham yang terdaftar di LQ45. Yang kedua, model mana yang memiliki akurasi terbaik berdasarkan metrik RMSI, MSI, dan MAE. Walau tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk daftar, fokus permasalahan tersebut konsisten sepanjang artikel. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tiga model tersebut dalam memprediksi harga saham LQ45. Tujuan tambahannya adalah menentukan model yang menghasilkan error terendah ketika diterapkan pada berbagai kondisi saham, atau tren naik, mendatar, atau turun. Metode penelitian, input data, mengambil harga saham. Yang kedua, pre-processing, pembagian data menjadi 80% training dan 20% testing. Selanjutnya, normalisasi menggunakan min-max scaling. Yang ketiga, pemodelan, membangun 3 model. Kemudian evaluasi dan juga melakukan perbandingan. Hasil penelitian, hasil utama yang diperoleh adalah error dari setiap model dihitung 45 saham dan ditampilkan dalam tabel besar. Yang kedua, untuk contoh saham IRIA
Ketiga, model mampu mengikuti pola aktual dengan baik, tetapi GRU menghasilkan error terendah. Dari perhitungan rata-rata tersebut, terdapat RNN menghasilkan RMSI 346,92, yang kemudian LSTM 341,46, yang ketiga GRU 202,34 yang terendah. Ini menunjukkan bahwa GRU merupakan model yang paling akurat untuk kasus LQ45. Pembahasan, penulis membahas bahwa performa ketiga model berbeda pada setiap saham, tergantung pola dan tingkat volatilitas saham. Kelebihan, cakupan data luas 45 saham LQ45, bukan satu atau beberapa saham. Yang kedua, hyperparameter model tidak ditanning. Menggunakan satu konfigurasi untuk semua saham bisa menurunkan akurasi model tertentu. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini merupakan studi perbandingan model RNN keluarga yang cukup komprehensif di konteks saham Indonesia, terutama karena cakupan datanya yang luas dan konsistensi parameter pemodelannya. Yang keempat, paper 4, prediksi harga saham berdasarkan data histori menggunakan algoritma LSTM, GRU, dan RNN. Jurnal ini dipublikasikan dalam Income Tech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, volume 14, nomor 3, 2024. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Nusa Mandiri dengan akses terbuka. Latar belakang penelitian ini diawali dengan penjelasan bahwa harga saham bersifat fluktuatif, dipengaruhi banyak faktor, dan memiliki pola temporal yang kompleks. Rumusan masalahnya, pengaturan parameter atau bid size dan epoch, seperti apa yang menghasilkan performa terbaik dari masing-masing model. Tujuan penelitian, yang pertama mengembangkan model prediksi harga saham menggunakan ketiga algoritma. Yang kedua, menganalisis performa ketiga algoritma tersebut pada 10 indeks saham global berdasarkan metrik R2, skor, MAE, MCA, dan RMSI. Yang ketiga, membandingkan efektivitas model pada dua konfigurasi pelatihan yang berbeda. Yang selanjutnya, metode penelitian. Pengumpulan data diambil dari dua sumber data, Yahoo Finance dari 2013 sampai 2023 dan GitHub dari 1992 sampai 2017. Yang kedua, total 10 indeks saham global. Yang kedua, pre-processing, formalisasi min-max, inputasi data menggunakan teknik backward filling. Yang ketiganya, split data menjadi training dan testing. Hasil penelitian, percobaan pertama, batch size 1 epoch 3, LSTM menunjukkan performa paling unggul pada sebagian besar indeks, khususnya HIS R2 sama dengan 0,992401. Yang kedua, respon LSTM lebih baik terhadap data per sampel dan pelatihan singkat. Percobaan kedua, batch size 32 epoch 60, GRU menjadi model paling akurat terutama pada NASDAQ R2 0,993480. Yang kedua, GRU menghasilkan prediksi lebih konsisten pada pelatihan panjang dan batch besar. RNN cenderung memiliki performa lebih rendah dibanding LSTM dan GRU pada sebagian besar percobaan. Pembahasan, penulis menjelaskan bahwa kemampuan model berbeda-beda dipengaruhi oleh secara masing-masing arsitektur memproses informasi temporal. Yang pertama, LSTM unggul pada pelatihan cepat. Yang kedua, GRU lebih ringan dan cepat konvergen. Yang ketiga, RNN konvensional menunjukkan kelemahan vanishing gradient. Kelebihan, menggunakan dataset besar dan beragam, ini jarang dilakukan pada penelitian sejenis. Selanjutnya, menyediakan tabel hasil lengkap untuk seluruh indeks menggunakan analisis ruang. Yang kelima, penelitian bersifat reproducible karena parameter model disampaikan secara detail. Kelemahan, tidak mempertimbangkan fitur tambahan seperti volume, indikator teknikal, atau data fundamental. Yang kedua, tidak ada perhitungan waktu komputasi, padahal perbandingan model deep learning biasanya mempertimbangkan efisiensi. Kesimpulan, jurnal ini memberikan kontribusi penting pada penelitian prediksi harga saham berbasis deep learning karena cakupan data yang sangat luas, serta analisis dua skenario pelatihan. Penulis menyajikan data dengan sistematis dan memberikan interpretasi yang cukup matang terhadap hasil perbandingan LSTM, RNN, dan GRU.
Paper 5 berjudul Prediksi Harga Saham Blue Chip pada indeks IDX 30 menggunakan algoritma RNN. Jurnal ini ditulis oleh Niputu Novianti Kusuma dan dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi Bisnis edisi 2024. Penelitian ini mengangkat topik yang saat ini sangat relevan, yaitu prediksi harga saham menggunakan kecerdasan buatan dengan model RNN, khususnya LSTM. Latar belakang penulis dapat memulai penelitian dengan menekankan pada perkembangan yang sangat pesat dan juga pada AI, pada berbagai bidang industri dan juga termasuk pada pasar modal. Harga pada saham yang juga merupakan data time series yang dapat memiliki karakteristik yang bervariasi, non-linear, dan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rumusan masalah apakah algoritma LSTM dapat memprediksi harga saham pada perusahaan blue chip dengan indeks IDX 30 dan tingkat akurasi yang tinggi. Tujuan penelitiannya menguji akurasi model LSTM di dalam memprediksi harga pada saham IDX 30. Kemudian metode penelitian, jenis penelitiannya data history closing price 2019-2022, data keuangan, kemudian sumber data website BI, kemudian website resmi pada perusahaan, Yahoo Finance. Teknik yang ketiga, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Kemudian melakukan tahapan pengolahan data dan juga menghitung mean absolute persentase errornya juga. Kategori ini sesuai standar Marudani dan Trimono 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM mampu memprediksi harga saham dengan akurasi sangat tinggi. Rata-rata MAPI hanya 2,6%, jauh di bawah ambang 10%, kategori sangat banyak. Hampir seluruh saham memiliki error rendah antara 1,2% sampai 5,8%. Grafik prediksi menunjukkan garis prediksi mengikuti pola real dengan sangat baik. Model terbukti efektif untuk data saham Indonesia. MAPI tertinggi INTM 5,8, MPI terrendah ICBP, KLBF, TLKM 1,2%. Ini menunjukkan model sangat stabil pada sebagian besar perusahaan. Pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa kinerja LSTM konsisten dalam membaca pola harga saham. Kemampuan LSTM menyimpan memori jangka panjang merupakan keunggulan besar. Kemudian kelebihan, metode modern dan relevan, data valid dari BI, corporate, website Yahoo Finance, kemudian tahapan komputasi jelas dan dapat direplikasi, kemudian pembahasan kuat dan didukung referensi internasional. Kelemahan, tidak ada perbandingan model ARIMA GRU-CNN, tidak menjelaskan hyperparameter tani, tidak memasukkan faktor eksternal seperti berita, indikator teknikal, variabel makro, terentang data relatif pendek untuk deep learning. Meski demikian, kelemahan ini tidak mengurangi kontribusi penelitian. Kesimpulan, secara keseluruhan jurnal ini yang pertama valid secara metodologi, yang kedua lengkap secara teori, yang ketiga kuat secara analisis, yang keempat sangat baik secara akurasi atau MAPI 2,6%. Yang kelima relevan untuk penelitian prediksi harga saham, forecasting, AI, dan data mining. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.